Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akhirnya bisa kuliah kembali di semester yang baru ini, walaupun dengan cara daring atau online. Tapi alhamdulillah tetap kita syukuri, kita patut bersyukur karena selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersabar dan menghadapi pandemi ini. Alhamdulillah, walaupun presentasi online, semoga teman-teman sekalian bisa paham dengan materi yang akan kami sampaikan. Ya, perkenalkan, saya Andi Hidayat dari kelompok 1 yang akan sedikit memaparkan tentang apa sih masyarakat dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Ya, bisa dilihat di sini kelompoknya ada 4 orang. Saya sendiri Andi Hidayat, dan yang kedua Burhan Maulana Muzaki, dan Wiwit Setianingsih. Ya baik, sebelum kita masuk ke materinya, apa itu masyarakat dan perubahan sosial, saya akan sedikit memaparkan tentang besi dinamika manusia dalam sejarahnya selalu tumbuh dan berkembang secara dinamis. Sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam setiap sejarah kehidupan manusia itu sendiri. Sebagai manusia yang terus mencari dan menyempurnakan dirinya, manusia senantiasa berusaha dan berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya untuk tetap eksis dan survive di tengah manusia lainnya. Jadi sifat alami manusia itu sendiri adalah selalu berusaha untuk bisa survive dan bertahan hidup. Bagaimana caranya mereka selalu berkembang untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya. Baik, yang pertama kita masuk ke materi masyarakat dan perubahan sosial. Menurut Selo Sumarjan. Jadi menurut beliau, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Dan perubahan sosial itu sendiri adalah perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah kumpulan manusia yang membentuk suatu kelompok yang hidup bersama-sama dan saling membantu satu sama lain dalam hubungannya atau saling berinteraksi. Ya, selanjutnya perubahan sosial adalah suatu studi sosiologi yang sangat dinamis. Ini bisa terjadi disebabkan oleh adanya suatu perubahan dan terkadang hal tersebut tidak bisa dihindari. Bentuk perubahan sosial ini sangat berbeda. Yang menjadi pembeda dari perubahan ini terhadap jenis perubahan lainnya adalah jenis perubahan ini lebih menonjolkan baik dari sisi perubahan aspek budaya dan kultural atau dalam segi aspek struktural serta struktur masyarakat, sehingga hal ini sangat berdampak pada kelangsungan hidup masyarakat dalam bersosialisasi. Selanjutnya, contoh perubahan sosial di masyarakat. Yang pertama, perubahan sosial terjadi di mana-mana. Adapun tempat berlangsungnya perubahan sosial, hal tersebut dapat terjadi di mana saja, bisa dari kalangan komunitas pedesaan hingga masyarakat perkotaan. Walaupun tingkat perubahan dapat bervariasi dari satu tempat ke tempat lainnya,
Kemudian secara umum masyarakat tradisional akan mengalami suatu pola perubahan dengan perlahan. Sementara masyarakat modern cenderung lebih singkat dan sangat cepat. Yang kedua dilakukan secara sengaja. Dilakukan secara sengaja di sini dimaksud proses berlangsungnya perubahan sosial terjadi secara sengaja. Namun ada juga beberapa situasi tertentu yang mana terjadinya perubahan tersebut tanpa unsur disengaja. Misalnya, produsen kendaraan menciptakan suatu inovasi dalam pengembangan kendaraan sehingga dapat dipakai sebagai alat transportasi yang sangat efisien. Yang ketiga, berkelanjutan. Berlangsungnya perubahan sosial ini terjadi dengan secara terus-menerus. Ini artinya bahwa kehidupan masyarakat akan senantiasa selalu mengalami perubahan. Terjadinya perubahan merupakan sebagai konsekuensi mendasar yang disebabkan oleh sifat manusia yang memang mereka dilahirkan sebagai makhluk sosial. Yang keempat, imitatif. Kemudian imitatif merupakan sebuah karakteristik perubahan berikutnya atau disebut juga dengan mengikuti atau meniru. Jadi imitatif di sini berarti mengikuti ya atau meniru. Sepanjang berlangsungnya kehidupan, yang mana orang akan melakukan suatu perubahan dengan cara mengikuti perubahan terhadap komunitas lainnya, di mana hal ini disebabkan karena dari masing-masing kelompok masyarakat mempunyai pengaruh terhadap perubahan yang terjadi. Artinya, masyarakat akan cenderung mengikuti kelompok masyarakat lainnya yang mengalami perubahan dalam kehidupannya, baik itu dalam segi berpakaian, gaya rambut, desain pembangunan rumah, dan lain sebagainya. Yang terakhir, hubungan kausalitas. Hubungan kausalitas merupakan perubahan sosial bisa terjadi karena aspek material atau imaterial dengan hubungan yang bersifat timbal balik, di mana bisa menguntungkan satu pihak atau kedua belah pihak. Kemudian terjadi perubahan sosial dapat disebabkan juga oleh aspek material atau imaterial yang berkaitan dengan hubungan timbal balik yang dianggap dapat saling menguntungkan dari kedua belah pihak. Baik, selanjutnya teori perubahan sosial. Yang pertama, teori siklus adalah perubahan sebagai suatu yang berulang-ulang. Jadi di sini maksudnya adalah teori siklus di mana masyarakat melakukan sesuatu secara berulang-ulang, bersiklus. Jadi terbentuk perubahan sosial di masyarakat itu sendiri. Yang kedua, teori perkembangan atau linear. Merupakan perubahan dapat diarahkan ke suatu titik tujuan tertentu. Contoh teori perkembangan linear yang terjadi pada saat ini adalah kita menghadapi pandemi COVID-19. Jadi kita mengalami perubahan yang tidak direncanakan dan kita selalu melakukan secara terus-menerus. Contoh kita melakukan kebiasaan menaati protokol kesehatan dan lain-lain. Jadi kita akan menuju perubahan dan berkembang menjadi lebih baik untuk mengatasi pandemi corona ini. Selanjutnya, jenis atau bentuk perubahan sosial. Yang pertama, perubahan cepat atau revolusi. Adapun syarat-syarat terjadinya perubahan cepat atau revolusi ini, yang pertama, keinginan dari masyarakat. Yakni harus ada keinginan dari masyarakat untuk mengadakan suatu perubahan. Yang kedua, adanya pemimpin. Adanya pemimpin yang mampu memimpin masyarakat untuk mengadakan perubahan. Adanya pemimpin yang dapat menampung keinginan atau aspirasi dari masyarakat dan merumuskan menjadi program kerja. Yang ketiga, tujuan. Adanya tujuan konkret yang dapat dicapai. Dan yang terakhir, momentum yang tepat. Harus ada momentum yang tepat untuk memulai gerakan. Selanjutnya, perubahan lambat atau evolusi. Perubahan lambat atau evolusi
juga memiliki syarat-syarat. Yang pertama, perubahan kecil dan besar. Perubahan kecil merupakan pengaruh yang ditimbulkan tidak luas. Contoh, perubahan mode pakaian. Perubahan besar adalah pengaruh yang ditimbulkan luas. Contoh, proses industrialisasi. Selanjutnya, perubahan yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan atau perubahan yang dikehendaki adalah perubahan yang diproses melalui suatu program atau rencana tertentu agar menghasilkan suatu perubahan tertentu. Contoh, program keluarga berencana atau KB untuk menghasilkan keluarga sejahtera. Perubahan yang tidak direncanakan atau perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. Contoh, PHK menyebabkan pengangguran meningkat dengan pesat, atau penggunaan mesin pertanian memicu berkembangnya sikap individualis. Yang ketiga, perubahan struktural dan perubahan proses. Perubahan proses adalah perubahan yang sifatnya tidak mendasar. Perubahan tersebut hanya merupakan penyempurnaan dari perubahan sebelumnya. Contoh, perubahan dalam kurikulum pendidikan yang menyempurnakan kurikulum sebelumnya. Selanjutnya, faktor dan penyebab perubahan sosial. Yang pertama adalah faktor internal, yakni penemuan baru, bertambah atau berkurangnya penduduk, dan terjadi revolusi. Yang kedua, faktor eksternal, yakni bencana alam, masuknya kebudayaan dari masyarakat lain, dan konflik atau perang dengan negara lain. Baik, selanjutnya faktor pendorong perubahan sosial. Adapun faktor-faktor pendorong perubahan sosial sendiri ada 5 di sini. Yang pertama, sistem pendidikan formal yang maju. Jadi di mana sistem pendidikan formal yang maju tentu dapat mempengaruhi perubahan sosial yang terjadi di ranah pendidikan. Yang kedua, sikap menghargai karya orang lain. Jadi kita sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial, sudah sepatutnya kita menghargai karya orang lain, atau minimal kita bisa berkarya untuk diri kita sendiri dan nanti akan dihargai oleh orang lain. Yang ketiga, toleransi dalam masyarakat. Kita di kehidupan masyarakat sudah seharusnya saling bertoleransi antar masyarakat lain agar terciptanya masyarakat yang damai, aman, dan sejahtera. Yang keempat, orientasi ke masa depan yang lebih baik. Jadi kita sebagai manusia sudah seharusnya kita memplanning atau merencanakan apa yang akan kita lakukan 1 tahun, 5 tahun ke depan untuk menentukan masa depan kita yang lebih baik. Dan yang terakhir, adanya kontak dengan budaya lain. Perubahan sosial tidak akan terjadi ketika dalam suatu masyarakat itu terdapat budaya dan kita budaya satu dengan budaya lain bisa kita kolaborasikan. Jadi di situ terjadi perubahan sosial. Bisa disimpulkan dari semua penjelasan yang telah kami sampaikan bahwa masyarakat dan perubahan sosial merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipungkiri dalam perkembangannya. Karena tanpa masyarakat, perubahan sosial tidak akan terjadi secara signifikan. Karena perubahan sosial adalah proses alamiah dan bersifat pasti di lingkungan hidup masyarakat, dan sesuatu yang selalu dihadapi oleh manusia dalam sejarah kehidupan. Alhamdulillah, semoga semua yang telah kami sampaikan dari kelompok kami dapat dipahami dan
Silahkan yang mau bertanya boleh ditanyakan nanti di grup WhatsApp. Yang belum jelas monggo ditanyakan dan akan kami jawab sebisa kami. Terima kasih atas perhatiannya sudah mengklik video ini. Jangan lupa like, gak subscribe ya nggak apa-apa. Yang penting keikhlasannya untuk bisa menerima materi yang telah kami sampaikan. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.